Halo, kita ketemu lagi di ekskul dasar pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang HTTP menggunakan board ESP8266. Pada dasarnya board ini mirip gitu ya dengan Arduino, tetapi dia memiliki fungsi yang berbeda gitu ya, maksudnya fitur yang berbeda. Pada dasarnya fungsinya sama gitu ya. Kita bisa lakukan seperti board Arduino gitu ya. Nah, ESP8266 ini memiliki kemampuan konektivitas ya, dapat kita hubungkan ke WiFi sehingga bisa kita kontrol melalui protokol HTTP ataupun protokol lainnya, misalnya apa namanya, WebSocket gitu ya, bisa juga kita terapkan menggunakan ESP8266. Nah, itu kenapa kita harus memahami dulu tentang HTTP gitu ya. HTTP itu merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Singkatnya adalah salah satu cara bagaimana kita mengakses sebuah website atau layanan lainnya menggunakan protokol tersebut. Nah, website yang dimaksud misalnya google.com, Facebook, atau halaman lainnya yang biasa kita akses menggunakan www ataupun tidak, atau alamat IP pada sebuah komputer server ya. Nah, secara umum HTTP ini gitu ya, dia kalau kita ngakses website bekerja pada port 80. Artinya halaman ini ketika kita ketikkan di browser itu sama saja dengan titik 280. Titik 280 ini menandakan port 80. Nah, arsitekturnya biasanya untuk apa namanya, kapan HTTP protokol ini kita gunakan, biasanya kita mengakses sebuah website tentunya menggunakan browser, baik handphone ataupun komputer atau klien lainnya, jadi tidak harus berbentuk web. Nah, web client ini, tapi biar lebih sederhana kita bilang saja web client gitu ya. Web client ini akan mengakses sebuah server, membuat sebuah request kepada server. Nah, di dalam server ini tentunya akan menerima request tersebut dan memprosesnya. Nah, di dalam memprosesnya ini ada yang namanya server-side script. Nah, kalau kita pakai ESP, tentunya server-side scriptnya kita menggunakan bahasa C gitu ya. Nah, di dalam apa yang di-request oleh klien, tentunya bisa jadi itu membutuhkan sebuah akses ke database untuk mendapatkan satu informasi ataupun tidak sama sekali, gitu ya. Jadi setelah request diproses maka akan direspon oleh server dan diterima kembali oleh web client ya. Nah, di dalam HTTP itu ada yang namanya method gitu ya. Nah, kita fokusnya di sini method get dan post. Nah, get digunakan untuk mengambil informasi dari server dan tidak memiliki efek lain pada data-data di server karena dia hanya meminta saja ya. Nah, kemudian ada yang namanya post. Post ini digunakan untuk mengirimkan data ke server, misalnya formulir informasi pelanggan, mengupload file menggunakan formulir HTML gitu ya. Nah, HTML ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menyajikan sebuah halaman gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya, misalnya, nah ini detik.com ini. Jadi kalau kita view page source, ya, nah dia menggunakan bahasa HTML. Jadi tampilan ini itu adalah HTML gitu ya, di mana dia memiliki struktur untuk bagaimana menyajikan tiap elemen-elemen yang ada yang muncul di website ini gitu ya. Nah, HTML sendiri itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Nah, HTML adalah bahasa markup untuk membuat halaman website ya. Nah, HTML menggambarkan struktur dari halaman web. Nah, struktur itu maksudnya seperti ini. Dia punya struktur gitu ya, atau struktur
Misalnya ini adalah HTML, menandakan bahwa dokumen ini adalah HTML. Kemudian ada head untuk meletakkan informasi website, juga script-script yang akan dijalankan pada website ini gitu ya. Kemudian ada yang namanya body. Nah, di body inilah halaman ini, semua yang muncul di depan kita itu semua diletakkan di bagian body. Itu kenapa HTML menggambarkan struktur dari halaman webnya. Nah, HTML juga terdiri dari serangkaian elemen gitu ya. Nah, jadi elemen-elemen itu sama seperti ini, kita lihat ada UL, ada div, ada A. Nah, itu adalah elemen HTML ya. Nah, jadi contohnya misalnya kita ingin membuat judul gitu ya, kemudian setelah judul ada sebuah paragraf, di bawah paragraf mungkin ada tautan atau link ke halaman yang lain atau ke website yang lain. Itu semua kita lakukan menggunakan elemen HTML. Elemen HTML ini ada sangat cukup banyak, artinya butuh waktu tersendiri untuk mempelajari tentang HTML. Tetapi pada tutorial ini atau ESP826 ini kita akan menggunakan HTML yang sangat sederhana. Nah, ini adalah contoh strukturnya. Kita lihat ada HTML, menandakan dokumen HTML, kemudian bagian head, kemudian bagian body, dan elemen-elemen lainnya. Nah, ini adalah contoh form untuk mengirimkan teks ke server. Kita lihat di sini ada elemen form, di mana aksinya akan dikirimkan ke alamat server, gitu ya, action page PHP. Nanti ini akan diterima oleh alamat ini, kemudian diproses sesuai yang kita inginkan, gitu ya. Nah, di sini kita lihat teks, ini adalah teks, tipenya teks, kemudian submit adalah tombol submit. Nah, ini adalah ESP8266 jenis-jenis boardnya. Nah, kita tinggal sesuaikan sesuai kebutuhan. Tentunya untuk saat ini kita pakai yang mudah gitu ya, yang pakai ini dimana dia sudah ada colokan USB micro sehingga bisa kita dengan mudah menghubungkan ke komputer. Nah, kalau yang lainnya kan ini belum ada. Nah, ini butuh treatment atau perlakuan khusus agar kita dapat mengirimkan kode program ke dalamnya. Oke. Ini dia versi-versinya. Nah, ini adalah pin-pinnya gitu ya. Pin-pin sama seperti Arduino, dia punya pin-pin. Tapi ESP8266 ini bekerja pada 3 volt gitu outputnya ya. Jadi dia bekerja pada 3 volt. Nah, apa yang dapat kita lakukan pada ESP8266? Kita bisa membuat web server, mengirimkan dan menerima permintaan melalui HTTP, GET dan POST tadi. Kemudian kita bisa melakukan kontrol pada outputnya gitu ya. Logiknya bisa kita kontrol, kemudian membaca input atau kita gunakan sebagai access point. Nah, untuk dapat menggunakan board ESP8266, kita harus menambahkan auditional board pada Arduino IDE-nya gitu ya. Kita tambahkan alamat ini, kemudian kita klik OK, nanti kita bisa tambahkan boardnya pada board manager ya. Jadi kalau kita coba Arduino-nya, mana Arduino-nya ya, Arduino. Oke. Ini kita bersihkan dulu aja. Ini gitu ya. Oke, di sini kita lihat pada preference, di situ ada additional board, kita tambahkan alamat tadi ke sini gitu ya, additional boardnya. Kemudian OK, setelah kita OK, kemudian tools pada board manager. Nah, ini karena sudah ditambahkan. Kalau belum, kita pilih board manager, kita cari
di searchingnya ini. Oke, ESP8266. Oke, kalau sudah kalau belum diinstal, di sini kita bisa install. Ini karena sudah terinstall. Kalau sudah kita install, maka dia akan seperti ini, installed gitu ya. Nah, ini membutuhkan koneksi internet, jadi pastikan perangkat yang kita gunakan atau komputer laptop yang kita gunakan terhubung ke internet. Nah, kalau sudah, kita bisa tes kirim kode, tapi pastikan juga portnya terhubung gitu ya, karena ini serinya CH40, pastikan juga driver CH40 sudah terinstall. Nah, kalau sudah terinstall, nanti kita pilih aja COM yang terakhir biasanya, karena kita baru colokkan gitu ya, COM yang terakhir. Kita bisa serial bikin, kita coba tes 15200. Kemudian kita bisa tes di sini serial print clean gitu. ESP 8266 test gitu ya. Kemudian kita delay, ini kita hapus saja. Delay 1000 gitu ya. Save. Oke, nggak usah kita save, kita running aja. Harus di save. Oke, kita lihat. Oke, kalau sudah bisa kita lihat di sini, ini di serial printnya itu dari ESP8266-nya. Pastikan baud rate-nya sama dengan yang kita definisikan. Oke. Nah, berarti board kita sudah terhubung dan kita bisa mengetikkan logik-logik kode berikutnya. Nah, kita tadi sudah sampai sini. Jadi, nah, ESP yang kita pakai di sini itu Node MCU versi 3 gitu ya. Dia menggunakan USB drivernya CH340. Dipastikan driver ini terinstall, cari aja di Google CH340 driver gitu ya, nanti download kemudian install gitu ya. Nah, board ini dihubungkan menggunakan micro USB, ini sama seperti handphone yang sebelum Type C, rata-rata menggunakan ini, jadi lebih mudah gitu ya. Nah, ini adalah code bagaimana kita menghubungkan ESP ini ke WiFi gitu ya. Nah, code ini sudah tak sertakan di sini. Pilih aja yang ini. Kemudian mana di ekskul ya, sorry, kita besarin. Nah, pilih yang connect WiFi, open source code-nya, kita copy, taruh ke Arduino-nya. Kalau sudah kita kirim code-nya, oke, kita tunggu.
Nah, kalau sudah kita bisa serial monitor. Nah, ini proses yang ini. Oke, kalau dia berhasil terhubung maka akan menampilkan alamat IP address-nya. Oke ya. Kalau kita lihat code-nya sekali lagi di sini mendefinisikan uh, kita besar ini. Oke. Oke. Di sini mendefinisikan SSID dan passwordnya. Kemudian di sini memulai koneksi. Di sini pengecekan apakah dapat terhubung. Kalau bisa terhubung maka akan diteruskan ke kode yang ini. Kalau tidak maka akan terus di area looping ini. Karena di sini kondisinya adalah jika statusnya tidak connected, ini sudah tersedia aja. Jadi kita tinggal pakai aja WL connected. Jika tidak statusnya sama dengan ini, maka ini akan di looping terus. Ya. Misalnya kita salahkan aja passwordnya, maka ini akan di looping terus. Ya. Tidak akan keluar dari looping. Tapi karena ini sesuai, karena bisa terhubung, maka statusnya akan menjadi connected, sehingga ini menjadi false, maka akan dilanjutkan ke area ini. Oke, dan sudah dapat menghubungkan ke WiFi. Selanjutnya, kita akan menggunakan ESP8266 sebagai web server, gitu ya. Nah, ini kita lihat code-nya. Di sini kita lihat ini adalah library ya. Nah, biasanya kalau kita install botnya ini sudah diikutkan. Jadi ESP web server sebuah variable server yang jalan pada port 80 gitu ya. Kemudian ini adalah prototype, fungsi prototype itu seperti ini, artinya kita planningnya akan membuat 3 buah fungsi, tetapi kita belum tentukan logiknya gitu ya. Ini yang tadi konfigurasi SSID dan password. Nah, di sini kita lihat ada halaman HTML, di mana halaman HTML ini kita simpan ke memori dari si ESP8266. Karena ESP8266 ini memiliki penyimpanan, gitu ya. Kemudian HTML ini kita letakkan di sana. Oke, selanjutnya ini yang tadi memastikan terhubung. Kalau sudah terhubung, munculkan IP-nya. Kemudian ini yang berbeda di sini adalah bagaimana ESP ini menghandle request yang kita lakukan dari klien. Nah, pada saat posisinya root, maka dia akan memanggil fungsi handle root. Nah, kalau kita lihat fungsi handle root ini akan merespon form HTML ini, ya. Dia akan merespon ini untuk dikirimkan kembali dalam format HTML, ya. Nah, kalau dia mendapatkan request, dapatkan teks, maka ini akan dihandle oleh fungsi handle post, ya. Ini handle post, di mana dia akan menerima parameter, gitu ya, dari form tersebut sesuai dengan namanya. Di sini kita lihat ada namanya teks. Teks ini itu kita dapatkan dari name-nya ini, gitu ya. Jadi teksnya itu kita dapatkan dari name ini. Jadi value yang ada di sini kita dapatkan menggunakan parameter ini atau variabel ini. Kemudian kita kirimkan kembali ke klien. Oke, kita coba copy saja. Kita copy. Kita letakkan di sini. Oke. Kalau sudah, kita kirim code-nya.
Oke, sudah kita kirim, kita lihat di serial monitor, sama seperti tadi, mencoba mendapatkan IP. Oke, kalau ada IP-nya sudah dapat, servernya juga langsung diaktifkan. Artinya, kita bisa mengakses ISP ini menggunakan web browser, ya. Kita buka di sini misalnya. Oke, ini kurang satu. Nah, ini adalah rootnya, gitu ya. Ini sama dengan seperti ini, rootnya, mana kita bisa mengirimkan teks. Mana ininya, kita bisa mengirimkan teks apapun, gitu ya, untuk diproses di ESP8266. Misalnya, hello world, ya, hello world. Oke, kita submit, maka si ESP-nya menerima pada layanan tadi dapatkan teks, kemudian di sini kita lihat handle push-nya, dia dapatkan isi teksnya, kemudian kita tampilkan di serial Primlin. Di sini juga kita kembalikan lagi ke kliennya, teks berhasil diterima, gitu ya. Dan kita kembalikan lagi dari press, tes, kirim pesan, simpan. Oke, ini kita lihat teks berhasil diterima. Sini juga tes kirim pesan dimunculkan pada serial printnya. Oke ya. Oke, ini penjelasan sedikit yang tak sama seperti tadi. Oke, ini referensinya. Oke, sekian dulu tentang ESP8266. Artinya dengan modul ESP ini kita bisa lebih apa namanya? Lebih mudah lagi ketika mengontrol sebuah modul atau mendapatkan data dari sebuah modul untuk dikirimkan ke server yang lain atau dikirimkan ke kita lewat cara apapun gitu ya. Bahkan kita bisa menghubungkan ISP ini ke bot gitu ya, ke Telegram ataupun yang lainnya. Banyak yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin ini adalah penutup untuk dasar pemrogramannya. Nanti akan dilanjutkan dengan praktikalnya gitu ya. Jadi kita akan lebih praktikal. Kita akan menggunakan bot-bot yang ada, baik ISP ataupun Arduino, untuk menggunakan modul-modul yang lainnya. Misalnya sensor suhu, sensor gerak gitu ya. Kemudian matrix LED, kemudian banyaklah modul-modul yang lainnya akan saya lanjutkan ke Arduino praktikalnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.